Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang japri ke saya dengan segala permasalahan-permasalahan hidupnya. Ada yang sedang sakit yang gak kunjung sembuh. Ada yang sedang terbelit hutang. Ada yang punya masalah keluarga. Ada yang sedang teraniaya. Ada yang sedang kecewa dengan keadaannya. Kami selaku para manusia yang sudah berniat memperjalankan jiwanya untuk dekat dengan Allah akan memandang semua itu adalah sunnatullah. Jadi yang namanya kemiskinan, serba berkekurangan, sakit, permasalahan hidup yang ada, itu semua adalah warna-warna kehidupan sebagai sunnatullah, titahnya Allah. Seorang ahli dzikir akan menggunakannya sebagai batu pijakan agar dapat memperjalankan jiwanya menuju kepada Allah. Karena barang siapa yang jiwanya dekat dengan Allah, maka dia akan tenang hidupnya, tentram. Dan barang siapa sudah mempasrahkan dirinya, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya dia dalam jaminannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita mendapatkan satu permasalahan yang berat, seperti apa yang saya sebutkan tadi, satu yang harus kita jaga, jangan pernah melepaskan jiwamu agar selalu bersama Allah. Jangan pernah lepas kesadaranmu dengan Allah, lepas yang istilahnya berlama-lama. Sebab kalau kita lepas jiwa kita dengan Allah, rasa kita lepas dengan Allah, maka semua yang ada tadi yang saya sebutkan akan kita sikapi dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, penderitaan hati yang sangat dalam. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan justru menambah beban penderitaan. Karena apa? Ketika kita mempunyai masalah-masalah yang tadi, itu akan memasung raga, nafsu, dan akal kita. Apabila kita sedih, resah, menderita, galau, kecewa, itu akan memasung jiwa kita. Justru kita akan terjebak lebih dalam penderitaan. Maka fungsinya orang bertarekah adalah agar jiwa kita dekat dengan Allah. Kalau jiwa kita dekat dengan Allah, ingat Allah itu maha kuasa, maka Allah akan mengkuasakan diri kita. Allah itu maha rahman rahim, welas asih, maka Allah akan welas asih sama kita. Allah itu maha hidup dan memelihara kita, maka kita akan masuk dalam ranah daya hidup Tuhan dan daya pemeliharaan Allah. Sekali lagi, ketika sedulur-sedulur sedang dirundung oleh hal-hal tersebut, tolong selamatkan jiwamu, jangan sampai lepas dengan Allah. Apapun adanya duniamu, apapun himpitan hidupmu, apapun berat hidupmu, serumit apapun masalahmu, tugas kita adalah tetap menjaga rasa kita selalu bersama Allah. Jaga tauhid, jaga syahadat, jaga zikir. Sambil menunggu proses alam merubah keadaan, disitulah kita harus memperjalankan jiwa kita menuju kepada Allah dan mempertahankan kemelekatan hati kita kepada Allah. Semoga ini jadi pencerahan kepada semuanya. Saya tahu banyak hutang itu sedih, sulit dan berat.
sakitnya badan, entah sakit gula, sakit ginjal, cuci darah, sakit jantung yang berkelamaan, punya keluarga yang berantakan, punya pasangan hidup yang tidak sesuai dengan keadaan. Saya tahu itu akan memunculkan rasa gelap dalam hidup kita, warna gelap yang meliputi jiwa kita. Maka terangilah itu dengan zikrullah. Jangan takut, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata-kata bijaksana tersebut jangan sampai hanya menjadi konsep. Nyatakan bahwa kita bersama Allah, kita dekat dengan Allah, maka Allah akan bersama kita dan kita akan disapa oleh Dia yang Maha Agung. Jangan takut, aku bersamamu. Matur nuwun sedulur, kurang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya menyapa kepada jiwa-jiwa yang sedang resah, jiwa-jiwa yang sedang gundah gulana, jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang sedang menderita, jiwa-jiwa yang terjebak dalam duka cita karena sedang menggembalakan sang rasa yang sedang menjalani nasib kehidupan di dunia ini. Keadaan yang memaksa diri masuk menembus rasa, memaksa untuk hidup dalam kegelapan. Saya berpesan, jangan berlama-lama di situ. Istirahatlah dari semua itu. Di manakah tempat istirahat itu? Allah. Dekatkanlah jiwamu pada Allah dengan tauhidmu, dengan syahadatmu, dengan zikirmu. Maka engkau akan dekat dengannya dan engkau akan tenang dalam pangkuannya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa zikir itu akan menenangkan jiwamu, jiwa-jiwa yang sedang dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan biarkan jiwamu tidak pernah istirahat dengan semua itu. Beristirahatlah dalam kedekatanmu, kedekatan jiwamu dengan Allah. Sekarang ilmu sudah digelar, ilmu sudah dijelaskan, tinggal kita menjalankan. Menjalankan apa? Menjalankan apa inti hakikat dari ilmu itu dengan laku zikrullah, dengan laku memperjalankan jiwa kita menuju kepada Allah. Maka kalau kita ditanya, di mana engkau akan beristirahat dari semua itu? Istirahat yang terbaik adalah dekatkan jiwa kita kepada Allah sambil menunggu proses keadaan membaik, keadaan akan menjadi terang. Seperti itu saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kemarin saya menghaturkan martabat 7 semesta pribadi, bahwa diri kita itu terdiri dari lapis raga, nafsu, akal, itu unsur kebumian, roh, sir, nur, dat, itu unsur kelangitan kita. Unsur kelangitan diasuh oleh Bapak Angkasa, unsur kebumian diasuh oleh Ibu Hawa.
semesta pribadi kita atau martabat 7 pribadi kita ini sinergi dengan semesta alam raya. Martabat 7 semesta alam raya ini. Ketika tubuh di semesta pribadi, kalau alam raya namanya alam dunia. Nafsu di semesta pribadi, di alam luas alam raya ini namanya alam ajzam. Akal di semesta pribadi, di semesta alam raya alam mithal. Ruh kita di semesta pribadi, alam arwah di semesta alam raya. Kemudian sir atau rasa kita di alam semesta itu namanya alam wahidiyat. Nur kita dalam semesta pribadi di semesta alam raya disebut alam wahdat. Yang terakhir adalah dat kita atau hidup dan adanya kita di semesta alam raya ini disebut alam ahadiyat. Dari semua lapis semesta itu, semesta alam raya itu dibatasi dengan yang namanya barzah. Jadi mohon maaf, jangan terlalu sederhana menafsiri alam barzah, bahwa alam barzah itu kita tidur di kuburan yang luasnya 1 kali 2 meter. Bukan seperti itu ya. Itu adalah pelajaran TK zaman dulu atau SD itu. Dan itu mohon maaf, ajaran itu sampai kita tua itu masih kita yakini. Jadi alam barzah itu adalah bumi ini, alam dunia ini ada lapis barzah dengan alam ajzam. Ada lapisnya lagi dengan alam mithal. Ada lapis barzahnya lagi dengan alam arwah. Ada lapis barzahnya lagi dengan alam wahidiyat. Kemudian wahdat dan ahadiyat. Semuanya itu dibatasi oleh barzah. Jadi alam semesta ini terdiri dari soft alam. Batasnya adalah barzah itu sendiri. Kemudian yang disebut manusia sempurna atau insan kamil, ya kita ini sekarang di dunia ini. Karena di dunia ini, di semesta dunia ini, seluruh anasir diri kita menyatu. 7 martabat yang ada pada diri kita itu menyatu. Di dunia ini kita punya raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat menyatu menjadi manusia seutuhnya, sempurna dalam penciptaannya. Makanya disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu benar-benar diciptakan dalam ciptaan yang paling bagus, bentuk yang paling bagus, seperti itu. Lah, kalau kita di alam dunia ini selaku insan kamil tidak menyempurnakan keislaman kita, yaitu yang disebut syahadat, itu persaksian kita akan Allah, ma'rifatullah. Nah, nanti ya sujud kita salah sasaran. Nah, sholatnya akan runtuh. Nah, pengendalian diri kita atau puasa, zakat kita, haji kita otomatis kurang sempurna. Maka dari itu di alam insan kamil inilah, alam dunia inilah kita diberi kesempatan oleh Allah benar-benar mengenal Tuhan, kemudian sujud pada Tuhan, kemudian mengendalikan diri supaya tidak lepas dari persaksian dan persujudan itu tadi. Itulah antara syahadat, sholat, dan puasa. Setelah itu sempurna, baru kita zakat, yaitu bermanfaat bagi semesta alam ini, rahmatan lil alamin. Yang terakhir, haji itu kesempurnaan hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang tidak bisa menyempurnakan kesujudannya di alam insan kamil, alam dunia ini, dia akan terjebak di alam ajzam.
Alam ajzam itu ada 4 lapis. Ajzam hitam bagi orang yang gila kekayaan. Ajzam merah bagi orang yang gila kehormatan, gila kekuatan, gila kemuliaan. Alam ajzam kuning bagi orang yang gila kenikmatan. Contohnya lain jenis mabuk, terus suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan dalam kenikmatan, menghambur-hamburkan rezeki. Yang terakhir adalah orang yang istilahnya ajzam terjebak. Yang terakhir adalah ajzam putih. Ini adalah bagi orang-orang yang gila dengan kepandaiannya, kepintarannya, itu suka mematikan kehidupan orang lain, mematikan karakter, mematikan kehormatan, bahkan mematikan nyawa orang lain, seperti itu. Jadi alam ajzam itu dihuni orang-orang yang hubud dunya, seperti itu. Kemudian orang-orang yang tinggal di alam ajzam itu, maka kalau di ajzam hitam itu mewakili lawamah, merah amarah, kuning supiah, putih adalah mutmainah. Bagi orang-orang yang sudah bisa mengendalikan raganya, nafsunya, maka dia akan bisa naik ke alam selanjutnya, yaitu alam mithal. Saya, panjenengan, kita semuanya yang bisa mengendalikan 3 trimomolo, raga, nafsu, akal. Raga jelas dengan kebutuhannya, nafsu dengan keinginannya, akal dengan angan-angannya. Kita bisa mengendalikan diri dengan selalu berpijak dalam ruh kita, rohaniah kita, suka zikir nafas yang menembus ke ruh sukma, maka suatu saat kalau kita meninggal langsung masuk di alam ruh. Disitulah yang disebut dakhalal jannah bi ghairi hisab. Nah, seperti itu. Lah kalau sudah lulus di situ, maka kita akan bisa masuk ke alam wahidiyat, wahdat, dan ahadiyat. Seperti itu saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena ini lingkup WA atau WhatsApp, jadi kalau istilahnya ada pertanyaan monggo disampaikan, nanti saya akan terangkan di audio selanjutnya. Ini saya sengaja tidak komplit menerangkannya agar panjenengan dan saya kita bisa belajar bersama untuk istilahnya lebih mendalami dari hakikat martabat semesta pribadi dan martabat 7 semesta pribadi dan martabat 7 semesta alam raya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaludin ma'rifatullah. Awal mula seorang beragama itu dengan ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Dan untuk mengenal Allah itu harus mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri akan kenal Tuhannya. Dan untuk mengenal diri sendiri kita harus mengenal unsur-unsur diri kita sendiri. Pada kesempatan hari ini saya akan menghaturkan satu pembahasan tentang unsur-unsur diri dan ingin sangat penting bagi para pelaku spiritual karena ini akan menjadi istilahnya bekal untuk nanti menyempurnakan zikir kita. Manusia dalam ilmu martabat 7 dibagi menjadi 7 lapis. Lapis
Yang paling bawah, yang pertama adalah raga, tubuh. Raga ini terdiri dari 2 lapis juga, yaitu raga wadak dan raga halus, jasad turab dan jasad latif. Raga halus terdiri dari unsur mani, madi, wadi, manigam. Ini diturunkan oleh bapak kita. Energinya lebih cenderung dari ayah kita. Terus kemudian raga wadak ini terdiri dari tanah, api, angin, air. Ini cenderung diturunkan oleh ibu kita. Tubuh kita yang berwujud kedagingan ini karena terdiri dari unsur tanah, maka seiring dengan perkembangan waktu dia akan mengalami proses tua, menua. Kita hanya mengikuti putaran bumi, mengitari matahari, tahu-tahu tubuh kita ini tua. Itulah unsur tanah. Unsur api, tubuh ini dulunya lemah, lama-lamanya menguat. Dan di usia 35 tahun itulah paling kuat. Kemudian setelah itu dia akan mendatar sampai usia 40. Lah di usia 40 inilah dia mulai melemah, dan melemah. Unsur angin, tubuh ini harus dipenuhi dengan angin lewat nafas kita. Ini menjadi jalan, istilahnya tempatnya ruh bersemayam. Jadi unsur napas itu oksigen ya. Nah ini yang membuat roh kita itu menghidupi semua simpul tubuh kita. Semakin lama angin ini berkurang, maka lama-lama masing-masing bagian tubuh kita ini ada yang sakit. Itu berarti angin itu sudah mulai berkurang oksigennya. Jadi energi ruh untuk menghidupinya itu mulai berkurang. Makanya setelah tua banyak orang keropos tulangnya, kolesterol, asam urat, lambungnya melemah, semuanya melemah. Itu karena unsur angin sudah mulai berkurang memampatkan ruh kepada tubuh kita ini. Yang terakhir adalah unsur air. Tubuh ini sesungguhnya awalnya mati. Ketika dihinggapi oleh ruh dia hidup. Dan dihidupi lewat jalan nafas itu tadi. Nah, pada suatu tertentu akan mengalami kematian. Itulah unsur air itu berhubungan dengan hidup dan matinya tubuh kita. Itulah anasir yang pertama, yang paling bawah, yaitu tubuh ini. Dan tubuh ini bisa kecukupan, bisa hidup. Maksudnya tubuh ini bisa hidup kalau kecukupan apa yang dia butuhkan, yaitu makan dan minum, kemudian berpakaian, kemudian diberi tempat tinggal, dan dicukupilah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itulah unsur tubuh. Maka tubuh ini ketika kita bertempat di dalamnya, kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Inilah unsur tubuh kita. Yang kedua, yang lebih dalam lagi, yaitu unsur nafsu. Nafsu muncul dari unsur tubuh tadi. Unsur tanah jadi lawamah, unsur api menjadi amarah, unsur angin jadi subyah, dan unsur air menjadi mutmainah. Nafsu ini, inna nafsa la'amaratum bisu. Dia lebih lembut dari tubuh, tapi dia lebih kuat energinya. Dan sifatnya selalu mengajak kepada yang buruk. Inna nafsa la'amaratum bisu. Itulah tanda-tanda yang disebut nafsu yang belum disempurnakan. Ketika tubuh hanya butuh makan, minum, dan pakaian, ketika nafsu lawamah berhubungan dengan kekayaan, maka muncullah kerakusan, amarah, ketamaan, supiah,
keterlenaan, mutmainah, dia menuntut itu tetap berada dalam dirinya supaya tenang hidupnya. Nafsu lawamah secara cahaya warnanya hitam, amarah merah, supiah kuning, mutmainah warnanya putih. Itu nafsu. Dan nafsu ini kalau belum disempurnakan maka akan selalu mengajak kepada hal yang buruk. Kalau dia disempurnakan maka akan menjadi hal yang baik. Lawamah menjadi adi sodaqah, amarah menjadi semangat, ghirah beragama, supiah arif bijaksana, dan mutmainah itu tenangnya nafsu, tenangnya jiwa. Kemudian lapis yang selanjutnya adalah lapis akal. Akal inilah yang istilahnya dadi embane nafsu lan raga. Akal ini dibentuk untuk menciptakan satu angan-angan, satu cita-cita untuk memenuhi apa yang dibutuhkan raga nafsu itu tadi. Dan akal ini akan membantu untuk memberi solusi semua permasalahan yang ada sesuai dengan batas kekuatannya. Itu adalah lapis 3, itulah adalah anasir bumi. Kemudian ada lagi anasir langit, yaitu roh, sir, nur, dat. Kita punya roh inilah daya hidup. Ketika roh ini menghidupi tubuh namanya roh jasmani, menghidupi nafsu, roh nafsani, menghidupi akal, roh nabati, menghidupi roh itu sendiri namanya roh rohani, menghidupi rasa, roh siri, menghidupi nur namanya roh nurani, dan menghidupi dat kita sendiri yaitu hidup dan adanya kita disebut roh ildofi. Roh ini masuk ke tubuh wadak tadi, raga, kemudian nafsu dan akal, maka dia akan menjadi nyawa. Gerakannya disebut napas. Makanya kita kalau mau memaksimalkan roh maka ada energi maka ada ilmu zikir nafas. Kalau raga itu dihidupkan dengan mencukupi kebutuhannya, nafsu menuruti keinginannya, akal itu mencapai cita-citanya. Kalau ruh ini dengan zikrullah, dengan zikir nafas. Kemudian lapis yang kelima yaitu rasa, syir. Rasa yang paling keluar disebut perasaan, berhubungan sedih dan senang, suka dan duka, bahagia dan menderita. Selanjutnya adalah rasa yang murni, ya, tapi masih istilahnya belum stabil. Nah, kalau rasa yang berhubungan dengan perasaan itu hati menanya sodrun, kalau yang masih bolak-balik itu namanya kolbun. Nah, rasa yang murni itu ada di fuad. Lah, rasa yang benar-benar murni belum tercampur apapun. Yang terakhir adalah rasa. Ini kalau di hati ada di lubab. Lapis selanjutnya adalah nur, cahaya. Kita itu hidup semuanya dalam proses cahaya. Manusia itu dari nurullah untuk kita hidup, nur Muhammad untuk kita terang, nur Adam kita akan menjadi manusia seperti ini. Dan ini nanti penjelasannya sangat panjang sekali. Yang terakhir adalah dat. Dat itu berisi adanya kita dan hidupnya kita. Ini adalah penjelasan sederhana tentang 7 martabat dalam diri kita. Jadi diri kita itu ada lapis 7. Dan ini untuk perjalanan tarekat, perjalanan ketuhanan ini harus hafal. Karena nanti enak ketika kita ini mau zikir dalam makom-makom tertentu. Yaitu raga, nafsu, akal. Itu unsur kebumian, unsur kelangitan, roh, sir, nur, dat. Seperti itu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.